Selamat pagi, Bu Esther. Selamat hari Minggu. Cecil. Selamat hari Minggu juga. Bu, hari ini kita masih dalam suasana Natal loh. Jadi, saya juga mau mengucapkan selamat hari Natal buat Ibu Cecil dan keluarga. Wah, iya. Terima kasih, Bu Esther. Baru 2 hari yang lalu ya, kita merayakan Natal. Betul, Bu Cecil. Makanya saya pakai aksesoris Natal karena kita mau bersama-sama mengucapkan selamat Natal buat anak-anak terkasih di rumah. Ayo Bu Cecil, pakai dulu aksesoris Natalnya. Ya, betul Bu Esther. Saya juga mau pakai Nah, sudah pakai nih. Anak-anak di rumah juga boleh memakai aksesoris Natal. Boleh pakai bandol seperti ibu, atau mau pakai topi Santa juga boleh. Dan anak-anak boleh memakai aksesoris Natal selama ibadah hari ini. Sekarang kita bisa mengucapkan Natal ya Bu Esther. Selamat hari Natal untuk anak-anak sekolah minggu GKI Cimahi yang terkasih. Selamat hari Natal juga buat mama papa, oma opa, om tante, kakak, adik, dan siapapun yang mendampingi anak-anak beribadah hari ini. Kiranya damai dan sukacita atas kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, senantiasa memelihara kita semua. Bu Cecil, walaupun perayaan Natal sudah lewat, namun sukacita Natal atas kehadiran Yesus dalam hidup anak-anak sehari-hari dan kita semua itu tetap ada loh. Dan ini yang akan kita renungkan bersama dalam ibadah hari ini. Oh, seperti tema kita minggu ini ya Bu, yaitu mataku telah melihat Tuhan, Mesias, Sang Juru Selamat, yang menceritakan tentang kesaksian dari 2 orang yang benar dan saleh, yaitu Bapak Simeon dan Ibu Hana. Sebenarnya mereka berdua itu siapa ya Bu Esther? Bapak Simeon dan Ibu Hana adalah orang biasa, sama seperti kita. Namun, mereka berdua adalah orang-orang yang setia, sehingga hatinya selalu tertuju kepada Tuhan, selalu memuji Tuhan, percaya dan berserah hanya kepada penyertaan Tuhan. Bapak Simeon dan Ibu Hana adalah orang-orang yang T-A-A-T, taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan dan perintahnya yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dan ketaatan inilah maka Roh Kudus selalu menyertai mereka, sehingga pada saat melihat bayi kecil Yesus yang dibawa oleh Ibu Maria dan Bapak Yusuf ke dalam bait Allah, Bapak Simeon dan Ibu Hana mengalami pancaran kemuliaan Tuhan. Dan mereka berdua merespon panggilan Tuhan itu. Jadi, memuliakan Tuhan itu tidak mesti berjalan jauh seperti 3 raja orang Majus dari timur. Tidak pula mesti jadi gembala di padang. Tentu tidak mesti demikian ya Bu. Jadi panggilan itu terjadi setiap hari pada setiap orang yang mau setia dan taat pada Tuhan. Seperti setia berdoa, setia membaca Alkitab, juga mau mendengarkan firman Tuhan, mengundang dan menerima Tuhan dalam hati, dan dengan sukacita melakukan perintah Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Simeon dan Ibu Hana. Ibu Cecil, jadi Ibu berharap anak-anak juga mau setia dan T-A-A-T, taat untuk berdoa, taat membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu. Pada saat anak-anak taat, maka Roh Kudus pasti akan memampukan anak-anak untuk mengalami sukacita setiap hari.
Dan sama seperti yang dilakukan dan yang terjadi pada Bapak Simeon dan Ibu Hana. Wah, senangnya. Terima kasih penjelasannya, Bu Esther. Sama-sama, Bu Cecil. Anak-anak, nanti Ibu akan bercerita tentang Bapak Simeon dan Ibu Hana ini pada bagian firman Tuhan ya. Anak-anak, sekarang kita akan memulai ibadah. Yuk, kita mulai berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mulai berdoa. Mari Bu Esther, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami mengucap syukur di mana kami bisa berkumpul bersama untuk beribadah secara online, memuji dan memuliakan Engkau, serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Berikan kami hati yang tenang ya Tuhan, supaya kami bisa melakukan yang Tuhan mau. Berkati kami ya Tuhan, terlebih bagi guru-guru sekolah minggu kami yang saat ini bertugas melayani dan mendampingi kami untuk menyampaikan pujian dan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau, sertai mulai awal, pertengahan, sampai akhir ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu Cecil, saya pindah ke ruang sebelah ya. Saya mau mempersiapkan cerita firman Tuhan buat anak-anak. Jadi, silakan Ibu Cecil dilanjutkan dengan pujiannya ya. Baik Bu Esther, terima kasih sudah ikut menyapa anak-anak ya. Anak-anak, sekarang kita mulai ibadah kita dengan menaikkan pujian sebagai ungkapan rasa syukur kita atas penyertaan Tuhan kepada kita. Yuk anak-anak, kita bangkit berdiri. Mengucap syukur atas segala berkat yang sudah kita terima dari Tuhan adalah ungkapan kecintaan kita pada Sang Juru Selamat dunia. Berkat anugerah dari Tuhan yang terpancar dari bayi Yesus, kelahiran Sang Juru Selamat dunia, senantiasa membawa sukacita bagi orang-orang yang percaya dan mengharapkan keselamatan kekal. Nah anak-anak, mari kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia, dengan menyanyikan sebuah lagu Selamat-selamat datang.
Kita menyanyikan bersama-sama ya. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar. Dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah. Jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam salam. Anak-anak, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Ayo sekarang kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Kita arahkan hati kita hanya pada Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Baik anak-anak, kita nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Halo anak-anak, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo duduk yang rapi, tertib, dan jangan jalan-jalan. Tidak sambil makan, apalagi sambil tiduran. Karena kita mau mendengar firman Tuhan. Artinya, cerita yang ibu akan sampaikan untuk anak-anak adalah firman Tuhan. Jadi, kita harus mendengarnya dengan baik ya. Yuk, kita akan berdoa dahulu sebelum mendengarkan
cerita firman Tuhan ini? Mana tangannya? Ayo kita lipat dan tutup mata, ikut ibu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi ini diberi kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, sekalipun masih kecil, dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, waktu tadi dengan Ibu Cecil, Ibu menyapa kalian semua. Ibu janji akan bercerita tentang Bapak Simeon dan Ibu Hana. Tema kita hari ini adalah Mataku telah melihat Tuhan, Mesias Sang Juru Selamat. Menurut kitab Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai 40. Anak-anak boleh dibantu oleh mama papa atau siapapun yang mendampingi untuk membuka Alkitabnya. Dan ibu akan bercerita tentang firman Tuhan ini pada kalian. Anak-anak, ibu akan bertanya pada anak-anak di rumah. Apakah ada yang masih ingat cerita minggu lalu? Coba siapa yang bisa menjawab? Coba ibu mau dengar? Betul, minggu lalu ceritanya tentang Natal, yaitu peristiwa tentang kelahiran Yesus Sang Juru Selamat dunia. Hari ini ibu akan melanjutkan cerita tentang bayi Yesus ini. Begini ceritanya ya. Setelah 8 hari bayi Yesus dilahirkan di Bethlehem dalam sebuah palungan ternak, maka orang tua Yesus, yaitu Ibu Maria dan Bapak Yusuf, yang adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Jadi, sesuai dengan hukum Taurat, mereka membawa bayi Yesus ke Yerusalem, dibawa ke bait Allah untuk disunat dan menyerahkannya pada Tuhan. Karena sebagaimana tertulis dalam hukum Taurat bahwa semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dengan membawa persembahan korban, yaitu 2 ekor merpati atau sepasang burung tekukur seperti ini. Di kota Yerusalem ada seorang bapak yang baik hatinya dan hidupnya saleh. Anak-anak tahu apa itu saleh? Saleh adalah seorang yang hormat dan taat kepada Tuhan Allah, dan Roh Kudus ada di dalamnya. Nama bapak ini adalah Bapak Simeon. Nah, pada saat orang tua Yesus tiba di bait Allah dan masuk ke dalamnya, Bapak Simeon mendatangi mereka. Ibu Maria dan Bapak Yusuf sebagai orang tua Yesus tidak mengenal Bapak Simeon ini. Bahkan pada bayi Yesus yang tidak ada tanda sinar atau gemerlapan, Bapak Simeon ini menemui bayi Yesus karena dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu dia menyambut bayi Yesus dan menggendongnya sambil berkata, "Sekarang ya Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu,
Israel. Wah, 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 wah. Ibu Maria dan Bapak Yusuf menjadi heran karena tidak ada yang memberitahukan tentang bayi Yesus kepada Bapak Simeon. Tapi kok bisa ya Bapak Simeon tahu tentang sang anak? Ibu Maria dan Bapak Yusuf akhirnya sadar, pasti Roh Allah yang telah membukakan hati dan mata Bapak Simeon sehingga tahu siapa sang bayi Yesus itu, lalu Bapak Simeon memuliakannya. Ibu Maria dan Bapak Yusuf sangat terharu. Dalam kemiskinan, mereka tidak dapat memberikan semarak upacara bagi Sang Mesias. Tetapi Tuhan Allah memiliki cara sehingga menjadi keterkejutan dan kemuliaan. Hal ini makin meneguhkan iman percaya mereka akan keberadaan Sang bayi Yesus. Lalu tiba-tiba datang seorang wanita tua. Dia seorang nabi bernama Ibu Hana yang sehari-harinya melayani di bait Allah. Ibu Hana ini tekun berdoa di bait Allah. Siang, malam, dia juga mendoakan banyak orang. Itulah yang menjadi pelayanan dari Ibu Hana bagi Tuhan Allah. Ibu Hana dituntun oleh Roh Allah dan menghampiri bayi Yesus beserta orang tuanya, yaitu Bu Maria dengan Bapak Yusuf. Setelah melihat bayi Yesus itu, Ibu Hana sangat bersukacita karena tahu bahwa bayi inilah yang akan menjadi penebus dan pelepas dosa manusia. Demikianlah anak-anak, Roh Allah mengilhami Ibu Hana sehingga dia tahu bayi Yesus adalah juru selamat. Lalu menyambut bayi Yesus dan bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan. Lalu dia pun bersaksi pada orang-orang yang dikenalnya yang sudah lama menunggu kehadiran Sang Juru Selamat. Anak-anak, kelahiran sang bayi di palungan ternak dan dalam kemiskinan, namun Tuhan Allah menghadirkan penghormatan bagi bayi Yesus ini melalui saksi-saksi yang taat, yaitu Bapak Simeon dan Ibu Hana. Bagi siapa? Bagi banyak orang Israel, supaya mereka tidak binasa, namun memperoleh hidup yang kekal. Itulah Natal, anak-anak. Sejak zaman Tuhan Yesus lahir ke dunia dalam keadaan miskin dan hina, namun Allah sudah memuliakannya di bait Allah dengan menghadirkan 2 orang saksi yang taat dan cinta kepada Tuhan dan menyaksikannya pada banyak orang Israel. Jadi, begitupun dengan Natal, anak-anak. Karena dosa kita, maka Sang Pencipta menjadi bayi yang miskin dan hina dan mengalami hidup paling rendah dalam sejarah kehadiran manusia. Semua dilakukannya hanya karena cintanya kepada manusia yang berdosa, kepada ibu, kepada anak-anak, dan kepada kita semua. Jadi, bagi yang mau percaya kepada Kristus dan menjadikannya juru selamat pribadi, maka dia akan selamat dan hidup kekal bersamanya nanti. Sekarang, anak-anak mengerti berita Natal ini? Mari, Ibu mengajak kita semua yang mengikuti ibadah ini mau merendahkan dan menundukkan diri di hadapan hadirat Tuhan sekarang. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Kami bersyukur kembali boleh memperoleh sukacita
atas kabar baik kelahiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Roh Kudus menolong dan memimpin kami, supaya sampai kapanpun kami boleh menjadikan Tuhan sebagai Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pemberitaan firman Tuhan sampai di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan kita pada hari ini dari Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Sekali lagi, Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Nah, anak-anak, sudah mendengar cerita firman Tuhan? Ya, bagus ya ceritanya. Menceritakan tentang Bapak Simeon dan Ibu Hana. Keduanya adalah orang yang taat pada firman Tuhan. Karena ketaatannya, maka Roh Kudus selalu menyertai Bapak Simeon dan Ibu Hana. Karena ketaatannya, maka beliau berdua diizinkan untuk mengalami kemuliaan Tuhan yang datang dari bayi Yesus. Nah, Bapak Simeon dan Ibu Hana ini dipanggil Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan beliau mau menerima panggilannya. Nah, kita juga mau mewartakan kabar sukacita kepada semua orang. Kita nyanyikan sebuah lagu, Hai Dunia, Gembiralah. Dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Besar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa anak-anak titipkan pada papa mama, dan nanti bisa dibawa langsung ke gereja pada saat gereja dibuka kembali. Atau juga bisa transfer melalui rekening bank. Nah, sebagai pengantar persembahan, kita akan nyanyikan sebuah lagu, Aku Bawa dan Berikan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Mari anak-anak, kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tidak hentinya karena penyertaan-Mu kepada kami. Pada hari ini kami bisa berkumpul bersama adalah karena kebaikan Bapa yang telah dicurahkan kepada kami.
Bapa, kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Kiranya Bapa memberkati persembahan kami, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Jalani acara ini dan seterusnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Doa ini kami panjatkan atas nama Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Mari anak-anak, kita tutup ibadah sekolah minggu kita dengan doa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah belajar dan mendengarkan firman-Mu. Kami mau taat dan menjadi anak Tuhan yang manis, yang selalu menuruti perintah Papa Mama, terlebih perintah Tuhan Yesus. Dan kami akan selalu mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan kembali melakukan kegiatan kami masing-masing. Sertai dan jagalah kami ya Tuhan, supaya sehat selalu, dan minggu depan kami kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah kami. Haleluya, amin. Tetap puji Tuhan, salam sampai minggu depan. Usailah sekolah minggu, tetap puji Tuhan.